Penjelasan Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya sumber segala fitnah disebabkan mendahulukan akal atas syariat dan mendahulukan hawa nafsu atas akal. Yang pertama adalah pokok dari fitnah syubhat, dan yang kedua adalah pokok dari fitnah syahwat. Fitnah syubhat dapat ditolak dengan kesabaran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan dalam agama terikat dengan dua perkara ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama. Allah Azza wa Jalla juga mengumpulkan kedua ini dalam firman-Nya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Menasihati dengan kebenaran dapat menolak syubhat, dan dengan kesabaran dapat menahan diri dari mengikuti syahwat. Dan Allah juga mengumpulkan dua hal ini dalam surah Shad di ayat 45. Allah berfirman, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Disebutkan ilmu, kemudian baru setelah itu kekuatan untuk berjuang dan berjihad. Yang pertama ilmu. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan tentang ayat ini. Kata beliau, a'immatan yahduna bi amrina, arti ayat di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, para ulama dengan syariat-syariat dan jalan-jalan hidayah, itu a'immatan yahduna bi amrina, pemimpin yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami. Yang dimaksud pemimpin itu adalah para ulama dengan syariat-syariatnya dan jalan-jalan hidayah. Mereka memperoleh hidayah dalam diri mereka dan memberi petunjuk kepada orang lain dengan hidayah itu. Maka kitab Al-Quran yang diturunkan kepada mereka adalah sebagai petunjuk. Dan dalam ayat ini orang-orang mukmin dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah. Dan yang kedua, para pengikut yang memperoleh petunjuk dari mereka, para pemimpin yang memberi petunjuk tersebut. Adapun yang pertama, ini yang paling tinggi. Kedudukannya tinggi. Setelah kedudukan kenabian dan kerasulan, disebut juga dengan as-siddiqin. Mereka mendapatkan kedudukan para ulama ini selama mereka sabar. Mereka mendapatkan kedudukan ini selama mereka sabar dalam belajar dan dalam mengajar, dalam berdakwah di jalan Allah, sabar atas gangguan dalam berdakwah, dan mereka menjaga diri mereka dari jatuhnya ke dalam perbuatan maksiat dan nafsu syahwat. Dan firman Allah, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka meyakini ayat-ayat kami, yaitu mereka mengimani ayat-ayat Allah sampai yakin. Dan hal itu adalah suatu ilmu yang sempurna yang wajib untuk diamalkan. Mereka mencapai derajat yakin karena mereka belajar dengan pembelajaran yang benar. Mereka mengambil permasalahan-permasalahan dari dalil-dalil yang menghasilkan makna yakin. Mereka senantiasa mempelajari permasalahan-permasalahan itu dan berdalil atasnya dengan dalil yang banyak sampai mereka mencapai derajat yakin itu. Maka dengan sabar yakin kepemimpinan agama akan didapatkan.